Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Sofia Kamila dengan NIM G002404. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai laporan praktikum kedua dengan kasus Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivo superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Oke, pertama kita bahas cavitas oris, di mana cavitas oris ini akan dibagi menjadi dua oleh si arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae dan mandibulae. Ini ya, yang ini oleh ini dibagi jadi apa? Jadi vestibulum oris dan cavitas oris propria. Nah, kalau yang secara keseluruhan cavitas oris ini pembatasnya itu apa aja? Bagian atas, bagian sini itu dibatasi oleh palatum durum dan palatum mole. Palatum durum itu yang di bagian depan, sedangkan 2/3 di bagian depan dan 1/3 belakang itu oleh palatum mole. Kemudian bagian dasar oleh diafragma oris dan lidah. Kemudian bagian samping itu ada corpus adiposum buccae, processus alveolaris mandibula et maxilla. Kemudian bagian depan ada rima oris atau bibir, kemudian ada posteriornya itu ada isthmus fausum. Isthmus fausum itu yang mana? Isthmus fausum itu yang bagian sini, membatasi antara si cavum cavitas oris dengan si oropharynx. Nah, kemudian oke, seperti di sini dulu. Tadi kan aku bilang bagian atas dari mulut itu dibatasi oleh palatum, dibagi 2/3 itu oleh 2/3 anterior itu oleh processus palatinus os maxillaris, ini yang ini ya. Terus 1/3 posteriornya itu os palatini, lamina horizontalis osis palatini. Nah, biasanya yang di palatum durum atau yang bagian depan itu tuh lebih keras daripada yang bagian belakang, karena yang bagian belakang itu terdiri dari beberapa otot. Di antaranya ada musculus levator filii palatini, ada musculus tensor filii palatini, ada musculus palatoglossus, ada musculus palatopharyngeus, sama ada musculus uvulae. Nah, kemudian itu kan di bagian belakang. Nah, di bagian depan yang 2/3 anterior itu terdapat bangunan-bangunan contoh atau struktur. Pertama itu ada yang namanya foramen palatinus mayor. Nah, foramen palatinus mayor ini akan dilewati oleh arteri vena nervus palatinus mayor. Kemudian yang foramen palatinus minor itu akan dilewati oleh arteri vena nervus palatina minor. Terus yang fossa fossa incisivum sih. Ini fossa incisivum, ada yang namanya fossa incisivum, itu akan dilewati oleh arteri palatina minor sama nervus nasopalatinus. Ini fossa incisivum. Nih, di bagian sini. Ini yang mayor dan yang ini minor. Kemudian di dalam cavitas oris itu juga ada yang namanya lidah atau linguae. Nah, lidah itu dibagi atau dibatasi jadi di lidah itu ada yang namanya sulcus
terminalis. Ya kan ya? Harusnya benar. Ya. Ya, sulcus terminalis benar. Biasanya di sini di perbatasan antara 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Nah, itu namanya sesuai dengan pembatasnya berarti sulcalis itu bagian 2/3 anteriornya. Terus yang bagian setelah si sulcusnya itu disebut dengan post sulcalis. Nah, di bagian yang ya, di bagian yang 2/3 depannya ini terkandung banyak papila-papila yang dia itu fungsinya sebagai penerima reseptor, karena di situ banyak saraf-saraf. Jenis papilanya itu apa aja? Itu ada papila fungiform, papila apa lagi? Banyak lah pokoknya. Kemudian yang bagian sepertiga sepertiga posteriornya itu atau bagian post sulcalisnya itu dia lebih peka, bisa dibilang itu dia lebih peka terhadap rasa-rasa yang pahit. Oke, itu. Terus juga di cavitas oris atau di bagian mulut itu ada yang disebut dengan dentes atau gigi, yang mana yang yang gigi susu atau yang gigi anak itu 20, yang gigi dewasa itu 32 jumlahnya. Oke, kemudian masuk ke bagian orofaring. Orofaring ini dibatasi oleh si ini tadi isthmus faucium. Orofaring itu letaknya di mana? Di vertebrae cervicalis 2 sampai vertebrae cervicalis 3. Oh. Ya. Oke, sebelum ke situ di dalam cavitas oris ini juga terdapat glandula salivariae yang dia ini berkontribusi untuk membentuk saliva yang ada di dalam mulut kita. Apa saja? Pertama ada glandula glandula parotis yang dia ini berkontribusi sebanyak 25% dalam pembuatan saliva di dalam mulut kita. Kemudian ada glandula dan juga kalau misal kita itu kekurangan garam kalau nggak salah, itu dapat mengakibatkan terjadinya parotisis, yang mana itu terjadi radang dan bengkak, atau biasanya itu disebut dengan gondongan oleh masyarakat. Terus glandula submandibulae itu ada di bawah ada di bagian mandibula kita. Itu dia berkontribusi 75% dalam pembuatan saliva. Kemudian yang glandula sublingualis dia hanya berkontribusi 5% dalam pembentukan saliva kita. Itu lebih dibahas di bagian histologi. Oke. Terus itu tadi yang orofaring. Oke, di bagian orofaring ketika kita buka ini, kita akan melihat yang namanya annulus Waldeyer. Annulus Waldeyer itu kayak dia tuh tonjolan. Ada yang namanya bagian atas ini, ketika kita mengap, bagian sini itu disebut dengan tonsilla pharyngealis atau adenoidea. Kemudian yang bagian lateral sini disebut dengan tonsilla palatina. Kemudian yang bagian caudal atau bagian bawah sini ada tonsilla lingualis, dan di sini adalah bagian tonsilla tubal. Oke. Di sini ada tadi ya isthmus faucium.
Kemudian masuklah ke bagian esophagus. Nah, esophagus ini dibagi menjadi 3 pars. Pertama ada pars cervicalis, pertama ada pars cervicalis yang dia tuh dimulai dari vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Terus pars thoracalis itu dimulai dari vertebra thoracalis 1 sampai vertebra thoracalis 10. Kemudian yang abdominalis itu dari vertebra 10 sampai vertebra 11. Nah, di esophagus itu terdapat 3 angustia atau penyempitan. Pertama, angustia superior yang bagian atas itu terjadi pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Di sini ya. Kemudian angustia media itu setinggi vertebrae 4 atau 5. Kalau yang ini VC atau vertebrae cervicalis 6. Kalau yang medial itu terjadi karena ditempati oleh arcus aorta dengan bronchus primarius dexter. Ini mereka menyilang sehingga adanya penyempitan. Kemudian ada yang bagian inferior ketika dia melalui hiatus esophagus itu terletak di vertebra thoracalis 10. Kemudian vaskularisasi dari si esophagus. Sepertiga superiornya yang arteri dulu, sepertiga superior itu diinervasi oleh ramus esophagealis, arteri thyroidea inferior. Terus yang bagian medialisnya aorta descendens. Kemudian yang bagian inferiornya oleh arteri gastrica sinistra. Terus yang venanya yang bagian atas atau bagian superiornya itu oleh vena thyroidea inferior. Kemudian bagian medial itu oleh vena azygos. Yang bagian inferiornya itu oleh gastrica sinistra, vena gastrica sinistra sini ya. Oke, masuklah ke bagian esophagus. Ya ampun, ini aku salah buat ini. Semuanya aku namakan esophagus. Ini harusnya lambung ya. Oke, lambung atau gaster. Nah, lambung itu dibagi menjadi 4 pars atau 4 bagian. Pertama ada fundus, kemudian ada cardiaca, corpus, dan pylorica. Fundus yang mana? Fundus itu yang bagian sini. Ya, fundus itu yang bagian sini, yang seperti kubah masjid. Kemudian yang cardiaca sini. Ya, kemudian ada corpus. Corpus itu ini semua. Wait. Ini adalah korpus. Kemudian ada pylorica. Pylorica itu yang mana bagian paling bawah dari si lambung yang akan menuju ke duodenum. Nah, yang perlu kita ketahui di lambung ini ada 2 sphincter. Sebenarnya nggak di lambung dua-duanya. Di perbatasan antara si esophagus sama si lambung itu ada sphincter. Namanya lower esophagus sphincter. Lower atau gastroesophageal sphincter. Ya. Kemudian yang di bagian bawah yang menuju ke duodenum itu ada musculus sphincter pylorus. Soalnya namanya. Oke. Ini juga salah ya. Sorry. Maaf, ini adalah lambung. Nah, terus di lambung ini terdapat yang namanya omentum. Omentum itu macam ya seperti inilah bentuknya.
yang tersusun dari ligamen-ligamen. Ada dua omentum. Pertama ada omentum minus dan ada omentum maius. Yang pertama minus. Minus itu dia menghubungkan, ada dua ligamen. Pertama menghubungkan antara hepar dan hepar dan duodenal. Hepar sini. Hepar dan duodenal. Duodenal kan di sini kan. Kemudian ada gastrohepatikum. Gaster dan hepatikum. Nih sini. Kemudian ada yang maius, omentum maius. Ada 4 ligamen. Pertama ada gastrokolika, gaster dengan kolon dengan usus besar, kemudian gastroprenica, kemudian ada gastrolienal, gaster dengan lien, sini lien. Kemudian ada splenorenal, si lien dengan ginjal. Sini mungkin ya. Oke. Terus bagaimana pertanyaan terakhir. Bagaimana kompensasi sphinkter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus? Ini sih. Jadi si les ini di bagian sini itu kan tadi ada les lower namanya aku lupa. Pokoknya dia ya gastroesophageal sphincter lah. Itu dia akan terbuka ketika ada makanan masuk dan akan tertutup. Ya pokoknya dia akan terbuka dan tertutup. Ketika ketika makanan masuk dan terlalu banyak, berarti kan HCl-nya ini akan bahasanya tuh bukan mengembang, tapi ketika nih misal HCl segini terus ditambah massa, berarti kan HCl-nya akan berusaha untuk naik gitu loh. Dia akan naik gitu. Ketika ya itu dia akan merusak kalau misal dia naik, si HCl itu naik, dia akan merusak si les itu. Sehingga si HCl-nya itu tadi akan naik terus ke arah esofagus yang nanti akan menimbulkan rasa perih atau panas. Terus juga kalau misal terlalu banyak makanan, berarti siapa tahu kita kan nggak tahu ya otot sphincter pylorus itu sekuat apa. Kalau misal terlalu banyak tekanannya, kan dia akan terbuka gitu kan. Sedangkan di bagian duodenum itu tidak boleh ada cairan asam. Itu pasti akan perih juga sih. Udah sih paling gitu. Jadi menurut saya jangan terlalu banyak makan. Maksudnya makan, boleh makan, tapi ya jangan yang sampai udah mual terus ditambah-tambah gitu. Makanlah secukupnya lah. Oke gitu sih. Pokoknya yang paling penting tuh adalah peran dari si sphincter pylorus sama si les tadi. Ya itu aja penjelasan praktikum kedua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.